Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asrani, NIM 1931041097, kelas PJKRC 2019. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah evaluasi pengajaran penjas pada materi rehabilitas. Rehabilitasi sendiri itu berhubungan dengan masalah kepercayaan, maka pengertian rehabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes atau seandainya hasilnya berubah-ubah. Perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Sehubungan dengan rehabilitas ini, Scarpia B, Anderson, dan kawan-kawan menyatakan bahwa persyaratan bagi tes yaitu validitas dan rehabilitas ini penting. Dalam hal ini, validitas lebih penting dan rehabilitas ini perlu karena menyokong terbentuknya validitas. Sebuah tes mungkin reliable tetapi tidak valid. Sebaliknya, sebuah tes valid biasanya reliable. Secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 hal. Hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri yaitu panjang tes dan kualitas butir-butir soalnya. Dalam menghitung besarnya rehabilitas berhubung dengan penambahan banyaknya butir soal dalam tes ini adalah sebuah rumus yang diberikan oleh Spearman dan Brown sehingga terkenal dengan rumus seperti di bawah. Hal yang berhubungan dengan tercoba atau testi, tes yang dicobakan kepada bukan kelompok terpilih akan menunjukkan rehabilitas yang lebih besar daripada yang dicobakan pada kelompok tertentu yang diambil secara dipilih. Hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes sudah disebutkan bahwa faktor penyelenggara tes yang bersifat administratif sangat menentukan hasil tes. Mencari besaran rehabilitas. Sekali lagi, rehabilitas adalah suatu ketetapan tes apabila diteskan kepada subjek yang sama. Untuk mengetahui ketetapan ini, dasarnya dilihat dari kesejajaran hasil. Seperti halnya beberapa teknik juga menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengetahui validitas. Kesejajaran hasil rehabilitas tes yaitu kriterium yang digunakan untuk mengetahui ketetapan ada yang berada di luar tes atau konsistensi eksternal pada tes itu sendiri, konsistensi internal. Metode untuk paralel. Dalam menggunakan metode tes paralel ini, pengetes harus menyiapkan 2 buah tes dan masing-masing dicobakan pada kelompok siswa yang sama. Oleh karena itu, ada orang yang menyebutkan sebagai double test, double trial metode. Penggunaan metode ini baik karena siswa dihadapkan kepada 2 macam tes sehingga tidak ada faktor masih ingat soalnya. Metode tes ulang atau tes retest metode. Metode tes ini dilakukan orang untuk menghindari penyusunan 2 seri tes. Dalam menggunakan teknik atau metode ini, pengetes hanya memiliki 1 seri tes tetapi dicobakan 2 kali. Metode belah 2 atau split half method. Kelemahan penggunaan metode 2 atau tes sekali percobaan dan 1 kali tes percobaan diatasi dengan metode ketiga yaitu belah 2. Dalam metode, pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan 1 kali. Oleh karena itu disebut juga single test trial metode. Pembelahannya hanya memilih salah satu saja untuk selanjutnya dihitung dengan korelasi produk momen, pembelahan ganjil genap, pembelahan awal dan akhir. Pembelahan ganjil genap untuk mencari rehabilitas seluruh tes digunakan rumus Spearman-Brown yang rumusnya telah dikemukakan tadi. Pembelahan awal akhir selain menggunakan rumus korelasi produk momen, 2 orang ahli mengajukan rumus lain. Seorang Flanagan menemukan rumus yang perhitungannya menggunakan belah 2 ganjil genap. Penggunaan rumusnya seperti yang tertera pada PowerPoint ini secara sederhana dapat dipahami bahwa varian adalah standar deviasi kuadrat. Dengan demikian, bagi peminat yang menghitung dengan kalkulator statistik, varian ini diperoleh dengan menggunakan kuadratkan standar deviasi. Penggunaan rumus Rulon sendiri digunakan untuk metode belah 2, bahwa banyaknya item harus genap agar dapat belah.
Syarat yang kedua, item-item yang membentuk soal tes harus homogen atau paling tidak setelah dibelah terdapat keseimbangan antara belahan pertama dan belahan kedua. Untuk penggunaan rumus KR20 dalam buku lain atau in kecil, ini disering diganti dengan huruf K kecil yang juga melambangkan banyaknya item. Demikian juga dengan huruf S pada rumus sebagai lambang standar deviasi. Dituliskan SB sebagai singkatan dari simpanan baku. Penggunaan rumus Hoyt, masih ada satu cara lain ingin menuliskan lanjutan dalam mencari reabilitas, yaitu menggunakan rumus Hoyt. Reabilitas dalam bentuk uraian, mencari reabilitas keseluruhan, perlu juga dilakukan analisis butir soal seperti halnya soal bentuk objektif. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.